sebelumnya ya alhamdulillah banget ya Bu ya, bisa berkomunikasi sama Buya sama Umi langsung, walaupun nggak bisa secara tatap muka. Mungkin kalau di majelis mah bisa nanya langsung. Masya Allah. Tapi semoga Buya dan Umi selalu sehat walafiat selalu dalam kesehatan serta sehat walafiat, dilindungi dan dijaga oleh Allah SWT. Amin. Dimudahkan segala urusan dakwahnya, dunia dan akhiratnya. Amin. Serta dijaga semua yang ada di Al-Bahjah, baik santri-santri ataupun terutama asatidnya. Amin. Masya Allah. Buya, apa dibuka Buya? Ya, Masya Allah. Gimana? Baik. Iya, silakan. Buya, gini, untuk kata itu Buya, maksudnya ada pertimbangan lain kan sih Buya kalau dari segi bacaan Al-Quran gitu Buya, selain dari segi bacaan Al-Quran, maksudnya atau ada dari daya hafalan atau dari apa sih namanya, akademik di sekolah umumnya atau DTA-nya gitu tuh Bu ya. Selain itu ada enggak? Selama ini yang ada apa? Hah? Selama ini yang ada di Praktahfidz itu apa? Ya itu hafalan. Hafalan aja? Enggak banyak. Terus? Nah, maksudnya buat tes seleksinya tuh Bu ya, agar bisa lolos tuh. Soalnya anak saya udah 3 kali coba tapi masih belum lulus. Umur berapa? Umur sekarang kelas 6 Bu ya. 6 apa? Dari kelas 3. 6 SD. Iya, kelas 6 SD. Oh. Soalnya dari kelas 3 tuh Bu ya. Untuk masuk tahfidz maksudnya, tes tahfidz. Iya. Soalnya saya ngeliat anak saya kalau dari saya nilai tuh Bu ya, dari itu juga daya hafalnya juga ya lumayan gitu. Cuma saya nggak, kalau di rumah kan saya bisa nangkap. Kalau di rumah kan saya ngebimbing Al-Qur'annya kan kebatas kemampuan saya kan hanya segitu. Kalau soalnya saya bukan qori atau hafizah ya. Kalau di lesin baca Al-Qur'an sama yang lain gitu tuh Bu ya. Ya terus terang mungkin keuangan atau itunya buat antar jemputnya juga nggak bisa gitu. Soalnya saya ngajar di DTA, TPK DTA juga, di rumah juga saya ngebuka anak-anak les. Masya Allah. Yang anak Al-Quran juga Masya Allah. ada yang minta buat ini anak saya tolong diajarin Al-Quran. Ya tapi kemampuan saya kan terus terangnya Bu ya. Ya insya Allah saya bisa. Tapi saya bukan qori apa hafizah. Mungkin saya hanya surat-surat atau melihat dari Al-Quran kalau melatih akal tubuh ya. Jadi Anda menginginkan putranya masuk di tahfidz itu? Iya. Oh baik. Enggak, mungkin sudah saya jawab, saya paham. Baik. Iya, terus ini masalah anak saya juga tuh Bu ya. Akhir-akhir ini kok susah banget kayaknya diajarin atau suruh belajar gitu tuh Bu ya. Terus biasanya kan kalau keluar rumah kan mau ya pakai kerudung atau apa gitu tuh. Tapi ini sih nggak mau, katanya tuh malu, soalnya ya teman-temannya tuh nggak pakai kerudung. Celananya pendek gitu Bu ya. Sudah kelas 6 padahal. Iya. Ya alhamdulillah. Tadinya sih mau gitu Bu ya pakai kerudung. Kata saya tuh, Dek, udah biarin walaupun teman-teman gak pakai kerudung juga. Baik. Iya, tetap aja terus pakai muslimah, jadikan sebagai teladan gitu tuh. Di SD juga waktu kelas 1 dia sendiri yang pakai muslimah. Ya terus saya tuh dukungnya. Baik, bisa dipahami Bu. Baik. Baik, cukup pertanyaannya. Bisa lagi nggak Bu ya? Mumpung nanti ketemu langsung aja. Ini untuk media biar manfaatnya lebih banyak lagi. Kalau mungkin masalah pribadi boleh nanti ketemu Bu ya. Baik. Iya, tapi susah Bu ya ketemunya. Telepon nanti, telepon Umi, telepon boleh. Bisa. Ya, Bu ya, gini terus bagaimana cara menghadapi wali santri yang selalu protes Bu ya? Baik. Iya, soalnya udah dijelasin tapi tetap aja masih prasangka buruk, masih aja kayak gini. Gitu, sampai saya tuh tahun sekarang saya tulisan Bu ya. Iya, karena ya itu mungkin kalau dilanjutkan ini Ibu ini dulu pernah ngajari Al-Bahjah? Nggak berani ngajar di Al-Bahjah. Terus resign dari mana? Hah? Resign dari
desain dari ini lembaga pendidikan yang selama ini saya ngajar. Oh gitu. Saya kan ngajar di situ udah 19 tahun. Baik. Baik, Iya. Insya Allah. Iya, tahun sekarang saya merasa nggak sanggup gitu Bu ya. Baik. Ya itu karena mungkin kalau dilanjutkan mungkin bisa ada perkelahian atau apa. Baik. Emosi saya tuh waktu itu udah sangat memuncak Bu ya. Tapi saya putuskan untuk pergi gitu Bu ya. Pulang. Baik. Masya Allah, Ya, baik Ibu. sampai saya tuh berusaha menenangkan diri ya. Baik, insya Allah. Di rumah mertua saya selama 3 hari. Pengen sih tapi karena di sana sudah Insya Allah. Baik Ibu. merasa nyaman. Baik Ibu, terima kasih, Insya Allah bisa Saya jadi dipahami. nggak mau pulang. Baik Ibu. Tapi ya gimana, orang tua saya ada di situ. Baik Ibu, terima kasih, Masya Kita Allah. tunggu ya, mohon doanya dan mohon doa. Amin. Masya Allah. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, langsung dijawab Yang ya. pertama adalah putra Anda bukan karena tidak mampu, mungkin secara kecerdasan kemampuan ada, akan tapi memang umur kita memang persempit pendaftaran anak di bawah sebelum tamat SD. Jadi 10 jadi paling terakhir adalah jadi paling banyak yang kita terima adalah anak yang sudah tamat SD usia 12 tahun Kak. Jadi putra Anda ini kelas 6 setelah ini daftar lagi. Memang kalau di bawah kelas umur 12 tahun memang sedikit kita persulit, kita kurangi sebanyak-banyaknya. Memang ada yang diterima mungkin dengan bukan kriteria karena kecerdasan saja, pintar saya mungkin kemandirian. Mungkin anak Anda mungkin belum mandiri tapi pintar, biarkan saja setelah kelas 6 insya Allah mandiri. Atau yang lainnya, yang jelas memang untuk di bawah 12 tahun memang kita kurangi sebanyak-banyaknya, kita perkecil. Kemudian kalau ada wali santri apakah di pondok atau di sekolah yang protes terus, memang ada orang tuh macam-macam. Anda bukan di surga ya, Anda yang punya ilmu kebal saja. Cuman sebetulnya kalau hal itu kan merugikan wali santri itu sendiri. Kalau kritik membangun, oke deh, duduk kepada sekolah permasalahan begini dan betul-betul membangun. Tapi kalau protes saja itu sebetulnya itu watak. Kalau memang itu ibu-ibu, sebenarnya dia sama suaminya juga suka ribut. Biasanya orang begitu. Itu memang wataknya watak suka protes. Jadi duduk dimanapun gayanya begitu. Ada model manusia, di instrumentalnya yang rusak, biasanya begitu. Tapi kalau orang kritik membangun itu akan duduk manis juga. Tapi kalau orang biasa protes, dia dengan siapapun dia protes, dengan apapun. Ini jalannya orang pun diprotes, siapa bikin jalan, tidak ada urusan dengan dia, protes tak. Orang bangun rumah begini protes juga, nggak ada urusan dengan dia. Gayanya model dia sakit, mentalnya semacam itu ada. Lebih dari itu adalah mengurangi keberkahan. Kalau seorang wali santri cerewet protes, itu dia sendiri yang rugi. Ya, tapi kalau ada kerinduan untuk mengkritik yang sifatnya kritik membangun, lah itu akan jadi berkah dong. Ya, misalnya lembaga yang Anda ini kurang begini, lalu dia mengusulkan begini, bahkan apalagi memberi solusi lebih hebat lagi. Cuman kita pahami biasanya wali santri bermacam-macam, akan tapi ada di antara mereka yang sakit begitu, protes itu ada. Di mana-mana ada manusia begitu. Tapi dia rugi, dia capek dia dengan begitu. Makanya kadang kita bandingkan anak Anda, ada orang protes sebuah pondok, ditanya sama gurunya, kenapa yang protes kok hanya ibu saja? Enggak, karena mereka yang lain pada nggak berani. Oke, dipanggil yang lainnya, yang orangnya jauh lebih kaya dari dia, hidupnya di rumah lebih enak dari dia dan sebagainya. Ditanya, Bapak, anak Anda senang di sini? Senang, ayo. Berarti yang jadi masalah Anda. Anak yang lain senang, rupanya katanya fasilitas dan sebagainya. Memang fasilitas nggak bisa selengkap yang ada di rumah. Cuman ini memang wali santri sakit. Wali santri sakit karena yang lainnya pun yang di rumahnya lebih baik, lebih enak, lebih orang kaya dan lebih masya Allah segala-gala fasilitas ada. Tapi sang anak di pondok ditanya nyaman, enjoy, oke, enak, gak ada masalah. Berarti yang salah ini orang. Kenapa kok dia protes terus? Sudah begitu menisbatkan semua orang katanya punya masalah seperti ini. Jadi kalau memang sudah begitu, maka yang waras ngalah. Anda sebagai seorang pembimbing, guru, ya sudah, aduh maafinlah. Jadi biarin saja, jangan terlalu kepikiran. Jangan sampai Anda pulang sampai dulu sudah begini resign dan sebagainya, bukan. Nggak usah, Anda tenang saja. Memang begitu model. Tidak semuanya begitu, hanya satu saja mungkin dalam sebuah sekolahan itu. Itu seperti itu. Ada memang orang begini. Setiap pondok ada manusia begitu tuh. Setiap pondok ada. Coba tanya semua kiai, pasti menemukan manusia aneh semacam itu ada. Itu anaknya pun sudah nggak terima dengan demikian tuh, malu anaknya. Dia diprotes, sampai semua pengurus pondok kadang-kadang tahu dia. Setiap ada permasalahan ini nggak usah cari sumbernya mana, dia kan, dia lagi, nggak tahu apa yang diinginkan. Tapi memang gayanya protes. Tanya saja kalau wanita seperti itu, dia sama suaminya juga sama ibunya juga sama.
Kalau dia bekerja, perusahaan juga sama. Memang nasib dia tuh mentalnya yang salah, mental yang rusak. Seperti itu. Tapi ingat, lembaga kalau dikritiki jangan sampai, dan perhatikan kritik. Sepahit apapun itu bisa saja menjadi sebab majunya sebuah lembaga gitu. Allah alam. Baik, dan tadi masalah anak yang sudah tidak mau pakai kerudung lagi. Itu memang Anda carikan teman yang baru lagi. Permasalahannya teman memang kadang-kadang digojloki itu. Pakai kerudung ini norak, ini. Naudzubillah. Memang ada seperti itu. Anda salah, Anda upayakan untuk carikan kawan yang berbeda. Semoga nanti kalau tahun depan masuk pondok sudah selesai. Mempergaulan luar biasa di luar pergaulan. Orang sekarang berbondong-bondong dari kalangan-kalangan yang Masya Allah, yang semula adalah dengan membuka aurat, itu sudah pada menutup aurat. Kenapa? Kadang-kadang di dalam rumah yang katanya Islami, kadang-kadang berubah, yaitu karena lingkungannya. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.